Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi semuanya. Kita akan belajar tentang meta coaching. Nah, ya, perkenalkan nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Kita sekarang sudah sampai di baris kedua dari bawah ya, meta coaching. Minggu depan kita akan belajar bagaimana negatif kita bisa menjadi power kita untuk melesat ya, dan sebagai meta linguistik. Kemudian 27 bulan 3 kita akan belajar tentang free, basic NLP 11. Nah, sekarang apa perbedaan antara consulting, counseling, coaching, mentoring, dan training ya? Nah, ini saya ambil dari standarnya ICF, ya, International Coach Federation. Nah, jadi mungkin yang lain ada yang bisa beda, boleh aja mungkin beda standar ya. Jadi coaching sendiri awalnya memang dari olahraga gitu, coach olahraga gitu ya. Tapi di sini kita akan membedakan secara jelas apa perbedaan dari kelima ini. Oke, yang pertama adalah consulting ya. Orangnya disebut dengan consultant ya. Nah, metode yang digunakan adalah memberitahu ya, fokusnya pada masa sekarang dan masa yang mendatang, dan dia harus ahli pada bidangnya. Nah, jadi konsultasi psikologi ya, konsultasi dokter dan sebagainya, engineering, nah itu konsultan. Nah, ada tanda sama dengan di bawah ya, karena menjawab gitu ya. Nah, dia sudah punya jawabannya ya. Kalau ini jawabannya ini. Kalau pertanyaan A maka jawabannya X. Kalau pertanyaan B maka jawabannya Y. Kalau pertanyaannya C maka jawabannya Z. Nah, itu fungsi dari konsultan. Bagaimana jika tidak ada jawabannya, maka konsultan akan merefer ya. Misalnya dia sebagai dokter umum, oh ini nanti berarti saya refer ke penyakit dalam. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan misalnya psikolog ya. Oke, ini konseling ya, saya bisa melakukan konseling atau ke orang lain yang ahli di bidang konseling atau ke hipnoterapi. Nah, seperti itu ya. Itu consulting. Jadi suatu pertanyaan sudah ada jawabannya. Nah, kemudian konseling ya. Konseling ini berbeda dengan yang lainnya. Dia berorientasi fokusnya ke masa lalu ya, dan harus ahli di bidangnya ya. Orangnya disebut dengan terapis atau disebut dengan konselor ya. Metode yang digunakan adalah memberitahu. Jadi dia tugasnya ada melepas, menghapus negativity, mental block yang terbawa dari masa lalu ya. Makanya lambangnya adalah tanda kali ya, warna merah. Jadi proses itu ya. Jadi consulting itu pertama kali dia menyaring dari awal ya. Kalau punya hambatan maka dilepasnya oleh terapis atau konselor gitu ya. Nah, hambatan sudah beres, maka lanjutnya adalah coaching ya. Nah, coaching ini adalah tugasnya adalah menggali dengan bertanya, dengan bertanya terus ya. Nah, fokusnya adalah masa sekarang dan akan datang. Nah, uniknya adalah coach itu tidak perlu ahli pada bidangnya. Nah, jadi coach bisnis, coach dan lain sebagainya ya. Dia tidak perlu ahli di bidangnya. Dia cuma ahli untuk menggali saja. Ya. Nah, ini lambangnya ke atas, maka disebut mirip dengan upload. Ya, jadi dia adalah tugas coach adalah menggali, mengeluarkan potensi terbaik dari seorang coachee. Ya, coachee itu adalah orang yang sedang di coach, gitu ya. Nah, kalau sudah muncul ya potensi-potensi yang terbaiknya dari ini, maka dilanjutkan ke mentoring. Ya, mentoring itu harus ahli di bidangnya, mentor bisnis, mentor kesehatan ya. Nah, makanya panahnya itu adalah mengarahkan, ya, mengarahkan. Jadi dia memberitahu. Orangnya disebut dengan mentor. Ya. Untuk pembekalan semuanya, ya, penguatan, pengayaan, ya, dan sebagainya untuk mengisi puzzle yang hilang, yang kosong, maka dia perlu mengikuti training ya. Orang yang melakukannya disebut dengan trainer. Tugasnya dia memberitahu, ya, fokusnya pada masa sekarang dan masa datang. Ya. Trainer ini harus ahli pada bidangnya tentu saja. Nah, panahnya ke bawah, makanya ini lambang dari download. Ya, jadi dia menyampaikan, mendownload ilmu-ilmunya dari dia ke pesertanya, ke muridnya. Jadi lihat ya, coaching dengan training itu berbeda ya. Coaching itu upload, training itu adalah download. Nah, kita harus bisa membedakan ya. Coaching itu harus kekeh, ya, straight, bertahan di
hanya menggali, mendengar gitu ya, bertanya ya. Begitu egonya muncul atau nafsunya muncul untuk memberitahu, maka dia sudah berubah fungsinya menjadi mentor gitu ya. Nah, begitu dia menjawab, dia sudah berubah menjadi konsultan gitu ya. Begitu dia mengajarkan, memberitahu, maka dia sudah disebut sebagai trainer ya. Begitu dia membantu melepaskan masalah ya, maka dia sudah menjadi terapis. Nah, jadi itulah yang membedakan dari semuanya ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar apa itu definisi meta ya. Nah, jadi ini saya ambil dari Wikipedia Indonesia ya. Jadi ada tiga pengertian setelah suatu X tentang X atau abstraksi yang lebih tinggi ya. Jadi meta program adalah setelah ya. Jadi kita pernah belajar meta program ya. Ada yang menjauh sama yang mendekat ya. Jadi ini adalah reaksi setelah yang apa yang ada dalam pikiran dia. Nah, jadi artinya dia akan menjauh dari yang dia tidak suka. Ya. Bahasa tubuh juga merupakan metaprogram, yaitu adalah reaksi jujur dari pikirannya, termasuk mikroekspresinya. Nah, jadi dari meta bahasa tubuh, metaprogram ini kita bisa melihat pikirannya dia. Jadi yang bisa kita lihat adalah metanya, gitu ya. Termasuk juga metadata ya, suatu X tentang X. Jadi kalau kita kirim file, ya, kita pakai WA, ya, atau jadi kalau kita pakai WA itu ada bersama dengan data itu disebut dengan metadata ya. Jadi dia berisi nama file, ukuran, kapan dibuat, ukuran operating system dan sebagainya tentang data itu yang dikirim. Percakapannya sebesar apa, dari siapa ke siapa, ya, waktunya kapan, lokasi di mana. Nah, gitu ya. Nah, ini yang lagi heboh ini untuk WhatsApp ini adalah sekarang masalah di metadatanya, karena WhatsApp itu metadatanya itu tidak dienkripsi gitu ya. Nah, beda dengan Signal. Metadata Signal itu dienkripsi. Jadi orang pun tidak bisa mengintip metadatanya. Nah, begitu juga dengan metapikiran. Nah, kita kemarin pernah belajar di Mind Hacking 1 ya, tentang metapikiran. Ya, jadi kita membaca pikiran kita sendiri ya. Itu dimisalkan Jack Ma membaca buku biografinya sendiri. Itu metapikiran. Metaemosi juga ya. Jadi metaemosi bisa berarti suatu X tentang X atau setelah ya. Bagaimana dia bereaksi tentang emosi seseorang dan menyadari atas reaksi emosi sendiri setelah terlanjur terjadi. Waduh, dia muhasabah ya, jeda sejenak. Dia mengevaluasi reaksi emosi dia. Nah, itu disebut dengan meta emosi gitu ya. Kemudian ada lagi abstraksi yang lebih tinggi ya. Metafisika adalah abstraksi yang lebih tinggi. Jadi misalnya suatu penampakannya, suatu makhluk lain, dia makhluk fisika, hanya saja dia tidak tampak karena di luar range penglihatan kita ya. Penglihatan kita kan range-nya Magico Hibinio ya. Jadi di atas ungu sama di bawah infrared kita tidak bisa lihat. Nah, tetap hukum fisika, nggak ada yang aneh-aneh ya. Nah, tapi karena suatu sudut dan lain sebagainya, suatu pencahayaan atau sebagainya, itu muncul. Maka fenomena itu disebut dengan metafisika. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang meta pernapasan ya. Jadi kita bisa memanfaatkan pernapasan di atas pernapasan. Ya. Jadi mirip dengan placebo effect ya. Sekarang kita belajar tentang meta coaching. Ya. Bagaimana kita suatu abstraksi yang lebih tinggi tentang coaching dari coaching itu sendiri, gitu loh. Jadi kita mengawasi diri kita sendiri sebagai coachnya, gitu ya. Nah itu disebut dengan meta coaching. Meta coaching ini cuma muncul ada di NLP ya. Jadi kalau yang di luar NLP mungkin belum ada atau mungkin pernah belajar tentang NLP. Ya. Jadi meta coaching itu adalah kita melakukan disosiasi. Ya. Jadi misalnya coach kita sebagai pihak pertama ya. Tentu saja dia disosiasi dari kita. Kita adanya kuning ya, di pihak kedua sebagai coach. Nah, kita asosiasi, kita menjadi diri kita sendiri. Ya, mungkin saya jelaskan lagi ya. Asosiasi adalah kita menjadi diri kita sendiri, disosiasi kita lepas dari diri kita sendiri ya. Nah, jadi misalnya berarti pihak satu itu disosiasi dari diri kita. Nah, jadi kita sedang mengawasi coach kita, orang yang sedang kita coach. Posisi kita ada di kuning ya. Ada di pihak kedua, kita melakukan asosiasi. Nah, coaching biasa seperti ini, ya. Tapi begitu kita melakukan meta coaching, ya, kita keluar dari diri kita nomor 2. Kita menjadi pihak yang ketiga. Kita pihak yang ketiga kita
mengamati percakapan kedua orang ini nih, merah dengan kuning, ya. Apa reaksi pihak satu dari sudut pandang luar, apa reaksi pihak dua dari sudut pandang luar. Nah, jadi pihak tiga mengawasi pihak dua, mengevaluasi pihak dua, yaitu diri dia sendiri. Itu ya. Oke, saya tulis sebentar ya. Nah, ini dia. Meta coaching ada posisi ini. Ingat ya, kayak kemarin kita sudah belajar meta pikiran ya. Meta pikiran ada kita berada nomor 3, warna hijau, kita melihat buku biografi kita sendiri ya. Warna 1, merah, seperti itu. Dan sebagainya. Nah, jadi meta coaching ini lebih tinggi lagi, abstraksi yang lebih tinggi dari coaching itu sendiri. Ya. Jadi kita bisa melihat lebih tinggi dari proses coachingnya. Termasuk diri kita bagaimana kita melakukan coaching ya. Karena materi ini cukup berat ya yang sekarang saya berusaha menyarikan, maka ada beberapa referensi ya dari materi yang saya punya sendiri dari NLP coaching ya. Bergabung Mas Dar. Ya, silakan. Maaf terlambat. Oke, kemudian coaching guide ini mentor saya Pak Kuswandi ya. Kemudian ada 200 pertanyaan yang menyembuhkan Krishnamurti dan sukses coaching dari Amelia dan berbagai sumber ya. Oke. Nah, sekarang begitu kita berada di ya, kita sekarang berada di pihak kedua ya. Saya menjadi diri saya sendiri yang subjektif sebagai coach ya. Saya subjektif sebagai coach pihak kedua. Tapi saya secara objektif saya mengawasi pihak pertama ya sebagai coachingnya saya awasi. Ingat ya, sebagai subjektif ya. Kita subjektif dia, tapi kita objektif terhadap dia. Nah, cuman kan subjektif ini bisa mengelabui kita kan, emosi kita sama ego kita. Maka kita keluar menjadi pihak ketiga, meta coach ya. Nah, saya netral, objektif. Nah, saya melakukan kesalahan. Ya. Jadi seringkali apalagi coach yang baru itu sering melakukan kesalahan sehingga proses coaching itu gagal. Ya, maka kita perlu jeda sejenak, disebut dengan meta coach. Kita keluar dari diri kita. Apa proses yang kita evaluasi ya? Seperti itu. Jadi kita review diri sendiri, introspeksi, muhasabah. Jadi kita mulai berarti disosiasi ya. Kita lepas ego kita lepas subjektivitas kita, dan kita keluar menjadi objektif. Ya, oke. Nah, sekarang kondisi awal meta coaching, apa situasi sudah kondusif dari coach dan coachee ya. Kita lihat ya kondisi tempatnya, kondisi kitanya ya. Kalau sama-sama macet kumpul di kitos, apa sama-sama berkeringat, kehausan apa perlu ke toilet dulu, apa sholat dulu ya, atau suaranya mengganggu, atau posisinya kurang nyaman ya. Kita pernah belajar hypnoselling ya. Kalau bisa posisi coachee-nya itu jangan yang melihat orang rame ya, kita arahkan mereka melihatnya ke dinding, jadi dia bisa fokus sama kita gitu ya. Kita kontrol situasi itu. Apakah situasi kondisi coach nyaman ya bagi coach ya, cara berpakaian, cara berbicara, komunikasi, posisi komunikasi ya. Ingat yang kita pernah belajar hypnoselling, pacing and leading ya. Kalau kita ketemu dengan orang tipe visual, kita berhadapan langsung ya. Nah, tapi kalau ketemu orang auditori sama kinestetik, kita menyamping ya, boleh menyamping atau menyudut 90 derajat samping gitu loh. Jadi kalau punya kemampuan punya pengetahuan tentang NLP sangat berguna ya. Apakah sudah terbantu hubungan ya? Kita belajar pacing sama leading. Apa terjaga proses coaching? Nah, ini kita keluar berarti kita lihat dari meta coaching ya. Apakah pertanyaan tetap on track ya? Enggak keluar dari jalur. Nah, jadi sebenarnya coaching itu sendiri sebenarnya tidak ada pertanyaan yang standar gitu ya. Tapi selalu untuk mereka yang baru, apa yang pertanyaan saya harus nanyakan apa? Makanya saya bikin kelas ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, gitu. Pertanyaan-pertanyaan saya kumpulkan dari beberapa referensi ya, dapat gitu ya. Nah, ini saya coba kumpulkan di sini. Jadi untuk yang baru inilah pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang bingung apa-apa ini bisa jadi guide-nya ya. Apakah coach sudah bisa menyimpulkan dan siap untuk pertemuan selanjutnya? Apakah ada kemajuan? Nah, jadi penting nih, apakah ada kemajuan? Nah, nomor 8 adalah post jeda ya. Jadi kita sebagai coach, kita harus keluar jeda menjadi meta pikiran ya, atau meta coach. Kita lihat
kita introspeksi selama ini apakah pikiran kita, emosi kita, sikap perilaku kita sudah benar, komunikasi kita sudah benar, gitu ya, saat melakukan itu. Jadi kita mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, jadi jeda ini penting. Ya, nomor 8 kita untuk melakukan meta coach. Oke, catatan khusus tentang NLP coach ya. Nah, di sini sebagian besar 90% di sini nyaris ikut kelas saya terus ya setiap minggu. Saya kasih rambu-rambu gitu ya. Nggak semua bisa dipakai untuk coaching ya. Sebenarnya kalau kita sudah belajar teknik coaching akan memperkaya hasanah ya. Tapi jadi kalau kita pernah belajar pacing and leading, memudahkan kita sebagai coach untuk membangun hubungan ya, kita dengan gayanya ya, dengan melakukan pacing dia ya. Kalau kita sudah belajar hypnotic language pattern, kita sudah bisa meningkatkan kualitas pertanyaan kita ya, tekanannya dan sebagainya. Kita sudah pernah belajar body language, kita bisa mengamati respon ya, oh dia menolak kita, dia belum terjadi hubungan ya, dia defense, gitu ya. Covert hypnosis juga ya, untuk membangun hubungan. Hipnosis terselubung ya. Kemudian edit submodality juga bisa untuk membangun hubungan ya, yang kita edit ya, pikir visualnya, auditornya, subject communication juga bisa ya, asosiasi untuk melihat dari luar. Jadi kita penting untuk mengajak ya. Nanti ada beberapa pertanyaan kita melakukan disosiasi ya. Apa yang terjadi jika yang kita rencanakan gagal? Seperti ya. Kita berusaha melihat dari luar. Ya. Kemudian metaprogram, ingat ya. Kita pengetahuan tentang metaprogram sangat berguna untuk melihat, mendapatkan momentum. Ya, apakah dia tipenya menjauh atau mendekat, internal atau eksternal, general atau spesifik, prosedural atau opsional ya. Bersama perbedaan ya. Dulu kita belum belajar harus dan mungkin ya. Jadi sebenarnya metaprogram itu ada 64 dan bisa lebih lagi. Kemarin kita belajar 5 ya. Jadi harus atau mungkin nih, seperti itu ya. Nah, kemudian teknis skill berikutnya kalau bisa jangan dipakai. Jadi yang udah belajar ya, yang sudah belajar mind hacking jangan digunakan untuk mempengaruhi jawaban ya. Karena coaching itu adalah untuk mendapatkan jawaban murni. Jadi tidak kita pengaruhin. Sedangkan kita kemarin belajar mind hacking untuk mempengaruhi pikiran ya. Jadi jangan dipakai. Editability jika digunakan untuk mempengaruhi jawaban juga jangan dipakai. Buat apa kita coaching ya? Jadi mentor bisa, boleh. Tapi kan kita di sini adalah subjeknya adalah coaching ya. Hypnotic language pattern untuk mempengaruhi pikiran juga jangan ya. Covert hypnosis apalagi ya, dan sebagainya. Jadi perhatikan banget perbedaan antara consulting, counseling, coaching, mentoring, dan training ya. Jadi saat kita ini kapan ilmu yang sudah kita pelajarin yang kita pakai untuk memperkuat, memperdalam, memperkaya hasanah kita untuk bertanya ya, dan apa yang tidak boleh seperti itu ya. Ini rambu-rambu, makanya saya beri catatan khusus ya, karena kita basisnya di sini NLP ya, NLP yang masuknya ke coach ya. Setiap orang punya blind spot ya. Coach juga begitu ya, coach juga begitu, ada area-area yang tidak terlihat oleh dia. Nah, disitulah fungsinya coach ya. Coach melihat area-area yang tidak terlihat ya, membahayakan dia, negatif dia, ataupun potensi-potensinya ya. Jadi fungsi coach ada seperti ini ya, blind spot ya. Jadi dia bisa lihat, wah musuhnya begini ya, Muhammad Ali atau Lionel Messi ya, punya kemampuan di sini, dia punya kelemahannya di sini, dia bisa lihat di sana gitu. Nah, itu blind spot yang tidak bisa dilihat oleh coachnya ya. Jadi ini ada saya ambil dari beberapa dari Google ya. Semua menyatakan semua orang butuh coach ya, karena semua orang butuh berkembang. Lihat yang di kiri ya, yang Eric Schmidt itu, bahwa seseorang itu nggak punya kemampuan untuk melihat secara baik dirinya sendiri ya, dibandingkan orang lain yang melihat pada dia. Maka everybody needs a coach ya. Yang tengah kita sudah belajar NLP Communication Model ya. Kemarin kita belajar yang Pak Probo banyak tanya ya, yang saringan-saringan ya, dari luar disaring, filtering, distortion, dan ini. Oke. Sekarang apa itu coaching itu sendiri ya? Jadi coaching itu sebenarnya pada awal muasalnya digunakan dalam bidang olahraga ya. Dihantarkan di mana coach itu dari kondisi sekarang dibikin oleh kemampuan yang terbaiknya. Seperti itu ya. Jadi coaching itu adalah perkembangan di masa seorang coach berperan untuk mendukung
ya, mendorong, memberdayai coaching mencapai tujuan. Jadi coaching itu adalah sebuah proses. Nah, ini saya kasih warna kuning ya. Proses belajar belum selesai. Proses belajar sampai kapanpun proses belajar. Ya, jadi proses coaching itu adalah berkelanjutan selama kita masih hidup, selama kita mau berkembang, selama kita mau mencapai tujuan kita. Ya, jadi coaching bukan memberi solusi, ya. Jadi bukan consulting, bukan mentor, ya, bukan. Ya. Tapi dia memberdayakan, karena pada prinsipnya manusia itu sudah hebat, sudah punya sumber daya yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, proses coaching adalah memberdayakan, ya, mengeluarkan semua potensi ada di diri dia untuk melakukan proses analisa, refleksi, pemecahan masalah. Jadi mereka yang memecahkan masalah sendiri, gitu ya, dan mengambil keputusan sendiri. Nah, jadi lihat ya, fungsinya berbeda sekali. Ya, kalau kita menjadi terapis atau konseling, ya kita membantu, ya, menganalisa, merefleksi, memecahkan masalah. Ya, tapi pada coaching ya, kalau dia memecahkan masalah sendiri, dia seperti itu. Ya, jadi selain poin terakhir ya, tidak hanya mendapatkan solusi masalah, tapi dia mengembangkan kemampuan. Nah, dia dilatih untuk mengembangkan kemampuan untuk mencapai ya. Jadi dari poin sebelumnya, proses memberdayakan dan mengembangkan kemampuan. Ya. Lalu siapa coach? Ya, ya. Pada prinsipnya kita sebagai coach pasti ada orang yang datang kepada kita yang mempunyai masalah ya, atau punya tantangan, atau perlu insight, perlu motivasi atau ide kreatif ya, persoalan hidup, persoalan bisnis, finansial, relasi keuangan dan sebagainya ya. Jadi pasti ada orang yang datang kepada kita, itu disebut dengan coach, meminta wawasan atau solusi atas masalahnya. Nah, itu sebagai coach ya. Ya. Anggap saja nggak ada masalah ya, poin nomor 3. Nah, begitu dia ada keinginan, bagaimana cara mencapai keinginannya dengan kemampuan sumber daya dia dengan tantangannya, maka dia menjadi coach ya. Nah, sekarangnya kita pun ya, kalau dalam perjalanan ini, walaupun kita sebagai coach ya, kita membutuhkan seseorang mendampingi perjalanan kita, maka kita saat itu menjadi coach ya. Nah, jadi siapapun bisa jadi coach, termasuk diri kita ya. Jadi memang betul, everybody needs a coach. Ya, jadi siapa coach ya? Setiap orang bisa menjadi coach ya, baik coach diri sendiri maupun orang lain. Ya. Jadi sebenarnya orang tua itu coach, hypnoparenting itu coach, ya. Pemimpin perusahaan itu coach, ya. Poin nomor 2, aneh ya, coach hanyalah suatu kondisi pikiran. Ya, bagaimana bisa? Ya, kok bisa begitu? Ya, emang begitu, lihat. Ya, karena kondisi pikiran kita bisa berubah state-nya. Nah, kita jadi coach, tapi begitu kita ingin mengarahkan, kita sudah berubah jadi mentor, gitu ya. Begitu kita memberitahu, kita sudah berubah jadi trainer. Nah, jadi emang dia hanyalah sebatas kondisi pikiran, ya. Jadi kalau kita sebagai level pimpinan suatu perusahaan ya, atau instansi ya, kita tidak memiliki kompetensi sebagai coach atau perlu coaching, maka kita mengharuskan melakukan coaching pada tim kita, atau kita bantuan dari orang lain ya, sebagai coach profesional. Nah, jadi membantu termasuk untuk diri kita ya. Jadi semua level pimpinan perusahaan atau instansi adalah coach ya, karena semua orang mempunyai sumber daya pada dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi membedakan antara consulting dengan coaching adalah, pada consulting itu jawabannya sudah tersedia tuh, A, B, C, D ya. Kalau begini jawabannya begini ya. Paling-paling ada 5 jawaban sudah pasti, paling-paling nomor 6 dan lain-lain. Nah, dan lainnya kan nggak bisa terdeteksi. Nah, coaching itu masuk di sana. Ya, makanya coaching itu sama saya tidak pernah mengarahkan seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya siapa sih coach, siapa coach ya? Ingat ya, ini hanyalah kondisi pikiran. Nah, kita kapan-kapan bisa menjadi coach, kapan-kapan kita bisa menjadi coach, kapan-kapan bisa jadi mentor, konsultan, ya, konselor atau terapis, bisa juga menjadi trainer. Ya, ya. Coaching adalah sebuah proses, ya, di mana kuncinya ada pertanyaan. Nah, jadi proses pemberdayaan ini kuncinya pertanyaan. Kalau nggak bertanya, bagaimana bisa keluar? Nah, jadi di sini ada teknik seni bertanya. Ya. Seni bertanya ini jam terbang ya, Bapak Ibu ya, jam terbang.
gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba dari sini bisa, gitu ya. Nah, ini proses semuanya, kita jam terbang. Ini ada contoh ya, apa sih yang mereka pikirkan saat kerja kayak Rizuki seperti ini. Nah, kita bertanya, self talk ya. Bagaimana, jadi sebenarnya kita melakukan self talk, pertanyaan terus ya, bagaimana menurutnya paling menarik dari karya dia sendiri ya. Jadi kita selalu bertanya seperti itu ya. Nah, ini saya ambil dari buku Krishnamurti ya, 200 pertanyaan menyembuhkan ya. Jadi banyak orang tidak kuat, tidak bisa menjawab who I am, where am I ya, where am I going to, and how do I get there ya. Jadi kita perlu pertanyaan tepat juga di saat yang tepat, yang momentum. Ingat ya, mind hacking 2 dan mind hacking 3 ya. Kita perlu momentum ya. Kita bertanya itu membutuhkan momentum ya. Bertanya itu tidak ada rumusannya, beda sama consulting. Consulting itu sudah ada pertanyaannya. Pertanyaan udah 10 ya. Saya mau begini. Dia sudah ada daftar pertanyaannya, maka nanti jawabannya gini, kesimpulan dari skornya segini. Kalau coach tidak seperti itu ya. Dia akan menjawab, saya seperti ini ya. Saya ada di mana, saya mau kemana gitu ya. Bagaimana caranya? Nanti semuanya akan dijawab oleh mereka sendiri, gitu ya. Nah, 5 alasan bertanya dalam coaching, ya. Jadi kemampuan coaching itu harus perlu dilatih, ya. Jadi syaraf-syaraf kita, pikiran kita, tubuh kita terlatih, ya. Jadi bertanya adalah skill, ya. Jadi kita perlu melatih 60-75 menit dalam seminggu untuk berlatih bertanya. Ya. Pentingnya untuk bertanya, alasannya apa? Karena semua informasi, sumber daya sudah ada dari coach, bukan dari luar. Ya. Bagaimana kita bisa tahu permasalahannya jika kita tidak bertanya? Gitu ya. Pertanyaan menciptakan pergerakan ya, movement. Pertanyaan membuat pikiran berkembang. Pertanyaan dapat mendefinisikan nuansa evaluasi, dan pertanyaan membuat coach mendengarkan. Ya. Jadi semakin kita mendengarkan, semakin kita tahu potensi kemampuan dari coachee. Ya. Tanpa bertanya, bagaimana bisa kita tahu ya apa yang melekat pada diri coachee. Ya. Jadi mulai jelas ya, coachee itu punya sumber daya yang sudah dikaruniai oleh Tuhan. Ya. Tiap orang beda. Ya. Ada 1 juta, pasti ada 100 yang unik. Kalau unik itu dikembangkan, maka dia bisa jadi Superman, bisa jadi raja. Ya, itulah fungsinya coaching ya. Tentu saja dengan pertanyaan nanti dia yang jawab sendiri. Ya, fungsi pertanyaan ya. Jadi untuk menyadari bahwa dia bertanggung jawab atas perubahan terjadi pada hidup dia sendiri. Nah, jadi dia tidak menyalahkan orang lain karena dia menjawab. Ya, mengajak coach berpikir aktif, mencari alternatif pemecahan masalah, memilih dan terbaik untuknya. Ya, gitu ya. Oke, beda tadi sama consulting sama mentoring ya. Dipilihkan. Gitu ya. Oke. Mendapatkan ide, insight, kreativitas, bahkan solusi yang inovatif ya, menumbuhkan kepercayaan diri ya. Oh, ternyata saya pilih begini ya. Saya sudah menyiapkan risiko seperti ini. A keuntungan gini, resikonya begini. B, keuntungan begini, resikonya gini. C, begini-gini. Akhirnya dia 1, 2, setiap hidup kan ketemu pilihan ya. Nanti lama-lama dia berpengalaman, dia akhirnya meningkatkan kepercayaan dari dia ya. Kemudian memunculkan kesadaran coaching untuk melakukan aksi. Dan akhirnya kinerjanya juga meningkat ya. Nah, kemudian kalau dalam organisasi memunculkan rasa keterlibatan karena mereka dari awal sudah dilibatkan ya, dari potensi dia ya, sampai pilihan dia, risiko dia, bagaimana dampaknya bagi organisasi ya. Nah, ini dia. Hindari 5 kesalahan dalam bertanya. Ini nanti hal umum banyak terjadi bagi coach yang baru. Saya awal-awalnya juga banyak melakukan seperti ini ya. Ya. Pertanyaan tertutup ini mengarahkan, sedangkan coach itu tidak boleh mengarahkan ya. Dapatkah Anda lebih realistis dan menghadapkan? Jawaban kan cuma iya sama tidak kan? Anda punya pilihan lain bukan? Nah, gitu loh. Iya sama tidak itu mengarahkan ya. Apakah Anda mau melakukannya? Iya atau tidak? Itu sudah itu namanya pertanyaan tertutup. Ya. Pertanyaan kedua adalah mengarahkan solusi atau penyimpanan masalah ya. Bukankah Anda perlu bicara pada atasan Anda? Nah, kita sudah menyimpulkan ya bahwa dia perlu bicara ya. Gitulah. Kita balik ya. Nah, menurut Anda, apakah Anda bisa mengatasi diri sendiri? Nah, gitu ya. Atau Anda dan sebagainya gitu ya. Anda setuju untuk memecat bawahan Anda sini? Nah, itu sudah pertanyaan mengarahkan. Nah, atau solusi, atau kita sudah menyimpulkan ya bahwa bawahan kita salah, itu tidak boleh ya. Kemudian kita melakukan
mengartikan suatu kejadian ya, interpretasi itu juga nggak boleh sebagai coach ya. Ya, jadi ada coach cerita ya, saya datang terlambat tiap kantor, rasanya berat melangkah ya, bangunnya susah, berjalannya macet ya. Terus lagi ketemu di kantor, nanti ada masalah-masalah baru lagi, padahal masalah kemarin belum selesai. Kinerja saya seperti robot ya, bangun pagi, makan, toilet, kerja, dan apa-apa. Belum lagi sampai di kantor saya berjam melambat. Tiba-tiba kita sudah menyimpulkan sudah berapa lama dia tidak mengikuti pekerjaannya. Kapan dia lihat cerita di atas, coach tidak pernah menyampaikan bahwa dia tidak menyukai penyanyi. Ya, mungkin saja dia suka, mungkin saja dia tidak. Tapi di situ tidak. Tapi kita tiba-tiba kita menyimpulkan atau mengartikan ya, seperti itu. Itu tidak boleh ya. Termasuk pertanyaan majemuk ganda ya. Ini nggak boleh karena apa namanya? Ini adalah pertanyaan boleh bisa terbuka tertutup, tapi jawabannya tidak tunggal, ganda ya. Lihat pertanyaannya bisa dua ya. Nomor dua, membuat Anda mengambil keputusan demikian. Ya, belum selesai dia jawab, siapa yang mempengaruhi Anda? Ada lagi pertanyaan ketiga, bagaimana Anda bisa terpengaruh? Nah, itu kan artinya pertanyaan yang majemuk ganda. Nah, itu dihindari ya. Atau pertanyaan bertingkat yang nomor satu ya. Pertanyaan ini belum selesai, lanjutannya begini, belum selesai lanjutannya begitu. Jadi pelan-pelan kita perlu kesabaran ya. Dan kesalahan lain terbanyak adalah melakukan why ya. Mengapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda? Nah, pertanyaan why ini adalah membuka defensif ya. Dia akan cenderung membela diri membenarkan tindakannya. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang mengenai pertanyaan ini adalah ini hanya saya sarikan ya. Jadi untuk yang baru awal mungkin bisa membantu, tapi prinsipnya ada 7 step ini. Ya, 7 step ini nanti saya pecah jadi 100. Pas ditambah 1 adalah 101 ya. Jadi kita harus melakukan ya, pertama kali ada membangun hubungan ya, pacing sama leading, building rapport ya, istilah di NLP. Kemudian merumuskan topik. Kita perjanjian dulu nih, topiknya nih apa ya, masalahnya apa, tujuannya apa, goal settingnya apa ya, persetujuan dulu. Nah, ketiga baru post jeda. Nah, ini penting, post jeda ya. Waktu kita belajar antidepresi hipnoterapi sama stress management, ingat ya, kita melakukan break state ya, itu kan jeda ya, bisa jeda benar-benar, bisa jeda pindah ke state yang lain gitu ya. Nah, kemudian nomor 4 adalah kita memperluas sudut pandang ya. Dia melakukan disosiasi dari sudut pandang orang lain ya. Menurut orang tua kamu bagaimana ya, jika kamu memilih jurusan ini gitu ya, atau nanti masa depan kan 5 tahun lagi sudah teknologi 5.0, sekarang masih 4.0, di mana lawan kita adalah robot cerdas. Nah, itu disebut dengan memperluas sudut pandang ya. Atau kita fokus pada sesuatu ya. Fokus ini saya biasa menggunakan teknik fototerapi. Nanti akan saya batas ini ya. Jadi kita berusaha, kita fokus ya, fokus sama tujuan, fokus sama kita lakukan ya. Nah, 1 sampai 5 tidak adalah artinya kalau nggak action. Nah, ini kelemahan kebanyakan orang ya, kebanyakan teori ya, thinker. Nah, inilah bagian tercantik, terbaik, action. Dari perencanaan semua adalah action. Gitu ya. Nggak selesai ya. Coaching bukanlah satu proses yang udah gitu aja. Sampai goal pertama selesai udah, enggak. Dia terus improvement, berkelanjutan, berkembang ya. Jadi ibaratnya adalah di halaman terakhir saya pernah katakan ya, ibaratnya kita berlayar bukan selesai sampai pelabuhan. Nah, itu jeda ya. Habis itu bagaimana kita ke pelabuhan berikutnya? Bagaimana pelabuhan gitu ya. Nanti ada pengalaman ombaknya besar dan sebagainya. Nah, jadi terus. Nah, makanya nanti saya rencanakan ini mungkin sekitar kita akan berkelanjutan materi ini sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Nanti saya minta inputannya. Karena nggak selesai ini, coachingnya adalah nomor 7 ya, pengembangan yang berkelanjutan gitu ya. Nah, ini saya percepat ya, karena ini mengenai 100 ini cuma bantuan dari saya aja ya. Nah, jadi kita membangun hubungannya ya. Biasanya saya bisa pertanyaan ke coach saya adalah
Tolong ceritakan kok kita bisa bertemu hari ini. Oh, kata dia, saya cerita ke ibu saya begini-gini, saya punya masalah begini, dia cerita gini-gini, maka dia refleksikan ke sini, janjian seperti itu. Nah, itu boleh ya, membangun hubungan ya. Nah, ini cuman perkataan, karena pertanyaan untuk yang baru belajar coaching adalah format pertanyaan, maka saya kumpulkan pertanyaannya gitu. Jadi boleh ya, kita pakai ini, hai boleh sharing apa yang akan berikan rasakan pertemuan pertama kali ini ya. Ini kalimatnya baku ya, baku, boleh pakai bahasa kita ya. Atau ini kalau kita yang kedua, percayaan terbesar sejak pertemuan terakhir kita ya, kalau kita pada pertemuan kedua dan seterusnya ya, apa yang sudah berjalan baik pada Anda minggu ini. Nah, ini contoh-contoh aja. Saya sungguh penasaran apa positif Anda yang alami dalam minggu ini. Jika Anda diberi suatu permintaan, apa yang ingin Anda ubah. Nah, ini trik-trik ya. Jadi boleh dipakai ya. Boleh menggunakan pertanyaan kita sendiri gitu ya, membangun hubungan. Oke. Langkah kedua adalah mendefinisikan masalah, topiknya. Ingat ya, mendefinisikan masalah sama dengan menyelesaikan 50% dari masalah. Ya. Jadi kita harus temu ya, makanya kita ada analisa SWOT ya. Weaknesses kita apa, tantangan kita apa, gitu ya. Nah, makanya juga ada kenapa tidak baik dari toxic positivity ya, karena masalah itu diabaikan, ya nggak selesai. Padahal mendefinisikan masalah, belum menyelesaikan masalah loh, mendefinisikan masalah udah menyelesaikan 50 masalah. Ya, jadi kita agreement dulu ya. Kenapa sih mau ketemu saya? Oke. Apa yang diharapkan dari pertemuan kita kali ini? Gitu ya. Oke. Oh, saya mau ini gitu kan ya. Dan seterusnya, kunci sukses coaching ya. Kalau dia bisa jawab, kalau enggak apa-apa, nomor 7 dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini kita lewatin karena waktu kita nggak banyak ya. Ini guide sendiri. Nomor 13, apa yang Anda butuhkan saat ini? Oh, biarlah dia bercerita. Ya. Nomor 14, dia punya harapan apa? Saya membantu dia hari ini. Nah, dia biar bercerita ya. Bisa jadi tadi kalau kita sebelumnya nih, bisa jadi setiap langkah ini satu hari bisa jadi. Bisa jadi satu hari baru 2 langkah ya. Oke, 2 langkah. Umumnya sih 2 langkah ya. Building relation atau habis itu get agreement. Bisa jadi ya. Bisa jadi bolak-balik seperti ini. Ya. Nah, bisa jadi dia sudah tahu masalah tantangannya utama yang nomor terakhir. Ya, nomor 15. Ya. Nah, langkah ketiga, pause jeda. Ya. Penting untuk melakukan pause dimanapun. Ya, ini adalah filosofinya. Introspeksi diri, amati sekitar. Karena bagaimana mungkin, ini filosofi ya, kita bisa melihat secara jelas kalau kita berlari atau lagi berkendara secara kencang, ya nggak bisa. Tetap harus berhenti, ya, sejenak, muhasabah, ya, duduk tenang, ya, tarik nafas, ngopi-ngopi, ya. Nah, dari situ kita melihat diri kita sendiri. Nah, di sini juga kita sebagai coach kita melakukan meta coaching, ya. Apa yang sudah kita lakukan apakah benar, ya? Apakah saya tetap menjaga hubungan dengan dia? Apakah yang saya pertanyakan dia mengerti? Ya? Apakah jawaban dari dia jujur dan sebagainya? Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah apa makna terdalam bagi Anda? Ya, apa yang terlewatkan dari pengamatan Anda ya? Nah, kita kan kemarin udah ngobrol nih hari pertama atau hari kedua ya. Masih ada nggak yang terlewatkan, yang belum kita bicarakan? Nah, boleh ya, nomor 17 ya. Gitu loh. Nomor 18 terusnya nanti kita bisa ini ya, karena materi kita banyak ya. Nah, jadi kita penting post jeda. Dalam keseharian kita perlu jeda ya, ingat ya, break state ya. Kita perlu ke toilet ya. Kita perlu sholat. Nah, kita perlu ngopi. Nah, itu pause. Nah, kita manfaatkan pause itu untuk menintrospeksi ya. Kemudian kita memperluas sudut pandang ya. Dia punya goal settingnya apa ya? Apa yang akan Anda raih dalam hidup Anda? Nah, kapan Anda mau meraihnya? Kenapa penting Anda meraih itu? Ya. Anda punya impian apa sih? Hayalan apa? Ya, gitu ya. Jika segala sesuatu mungkin ya, nggak masalah usia, uang tidak masalah, apa tidak masalah, apa yang Anda inginkan, gitu ya. Nah, jika Anda perlu terjadi memiliki peluang terbaik hari ini ya, apa yang perlu Anda terjadi jika peluang hari ini, momentum ini hari ini ada ya. Nah,
Atau bagaimana Anda menggambarkan diri Anda saat-saat terbaik ya terjadi pada Anda ya. Apa yang Anda inginkan di hari ini, minggu depan ya. Tujuan utama Anda ya. Kita pernah belajar nomor 29 di goal setting ya, tanggal 4 Januari. Ya. Sudah berapa lama Anda memikirkan tujuan untuk perubahan ini? Nah, ini adalah langkah keempat ya. Kita mulai ya. Expand sudut pandang kita ya. Ya. Pilihan Anda punya pilihan kan ABCD-nya untuk bergerak maju ya. Kita challenge dia, apakah dia punya tindakan yang ideal untuk melakukan itu. Oh, saya berencana ini ya, untuk A saya rencananya saya begini, plan B saya rencananya begini ya. Atau nomor 3 akan membuat Anda maju atau terjebak. Biarlah dia yang menjawab sendiri ya. Coba ingat-ingat orang yang pernah Anda kenal mengalami situasi yang sama. Ada nggak yang sama ya? Dan apa yang mereka lakukan? Nah, dia belajar dari situ ya. Nah, nomor 35 siapa tahu dia punya intuisi ya. Nah, menurut intuisi Anda apa nih tentang hal ini ya? Atau pernah dia punya pengalaman yang nomor 6 ya? Apa yang Anda lakukan? Masalah-masalah yang mirip seperti ini gitu ya. Lihat, sama sekali kita tidak melakukan konseling, tidak mentoring ya. Dia kita gali biar dia yang menjawab. Jika menasihati seorang teman atau anggota keluarga, apa yang Anda sarankan? Nah, gitu ya. Jadi kita melatih dia menyarankan untuk diri dia sendiri ya. Nah, nomor 38 siapa tahu ada mental block ya, ada barrier ya, apa yang menghalangi dia gitu ya. Oh, saya malas ya, saya kurang fokus dan sebagainya. Jika Anda ingin mengubah keyakinan hal ini, apa yang mungkin terjadi ya? Saya tadinya malas, saya mau kalau saya rajin tiap ini pasti ini tercapai atau begini. Nah, itu nomor 39 ya. Atau buatlah daftar hal-hal yang penting bagi Anda. Kita pernah belajar prioritas ya, yang 4 kotak itu ya. Nah, yang kanan bawah warna hijau, item apa daftar Anda yang paling penting? Boleh gitu ya. Ini sekali lagi pertanyaan ini guide ya. Boleh dipakai untuk kita yang pertama kali melakukan coach atau kita mempertanyakan diri kita sendiri boleh ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana merubah sudut pandang tapi kita melempati halang rintang kita ya. Ya. Kalau kita nggak takut ya, kan kita biasa mendapatkan ketakutan ya. Nah, kalau kita ada ketakutan, gimana caranya kita melakukan dengan cara yang berbeda? Ya, bagaimana mengatasi masalah ini agar masalah ini tidak kembali lagi? Nah, gitu ya. Kita mengatasi masalah ini. Sudahkah mendapatkan tujuan sebelumnya? Ya. Bagaimana yang proses Anda menyerah? Ya, oh saya pernah begini, saya pernah melakukan ini ya. 10 step ini atau 10 bagian, tapi yang bagian ketiga sama 4 saya tidak bisa, saya menyerah. Nah, gitu ya. Dan sebagainya. Bagaimana apa yang terjadi jika hal yang terburuk terjadi? Gitu ya. Harus dipersiapkan. Nah, gitu. Nomor 44 ini saya sering untuk anak sekolah kelas 12 yang mau ke ITB. Ya, ini pertanyaan nomor 44 ini sering saya pakai ya. ITB itu kan ada tahap persiapan bersama, tingkat persiapan bersama ya. Jadi semua sudah tahu ya. Jadi FTITB itu atau arsitek lah. Ya, kita pengen arsitek masuk ke. Tapi nanti begitu semester 1 semester 2 dilihat IP-nya, IPK-nya. Ya. Kalau kita terbuang mungkin bisa kalau terlempar ke perencanaan wilayah kota PWK. Padahal impian kita adalah arsitek. Nah, gitu ya. Apa yang jika terburuk terjadi? Nah, oke, apakah ada pilihan universitas lain? Ya, kita tahu kan kalau UI langsung arsitek dan sebagainya. Apakah harus terbuka, harus negeri gitu kan? Ini kan ada yang baik juga ya. Tapi saya tidak mengarahkan ke Parahyangan karena begitu saya mengarahkan atau saya mengasih saran, saya bisa berubah jadi konsultan atau saya bisa menjadi mentor gitu ya. Gitu lah. Jadi biarlah dia selalu seperti itu. Kamu yang arsitek yang bagus di mana sih? Nah, dia akan bilang, oh ada di sini, oh ada insight-nya, oh Parahyangan, nah ini seperti ini dan sebagainya. Atau mungkin hal pura-pura tidak tahu. Nah ini banyak terjadi di orang mengabaikan masalah ya, toxic positivity ya. Bisa dia ingat-ingat ya, pura-pura tidak mengetahuinya ya, hal apa. Nanti dia, oh saya ada seperti ini ya. Nah, itu mulai kita angkat lagi ya dan sebagainya.
apa tidak jadi dan sebagainya. Kita mengingat waktu ya. Nomor 50 juga penting ya. 49 sama 50 ini kan mental block ya. Ini semua mental block ya, tidak suka ya menghentikan Anda mengambil semua tindakan keyakinan Anda ya. Nah, jadi di sini bedanya dengan konseling adalah dia mendefinisikan masalah sendiri dan dia menceritakan alternatifnya ya. Terus kalau gagal bagaimana, kalau berhasil bagaimana caranya. Lihat ya bedanya coaching ya pas sesi langkah keempat jumping berries ini dengan dia melakukan counseling. Nah, saat dia melakukan coaching, ya, dia sebagai coach maka dia akan menjawab sendiri, memilih sendiri, beraksi sendiri. Kalau dia sudah menyiapkan sendiri kalau gagal, kalau berhasil apa. Lihat ya, seni ya, indah ya. Coaching itu indah. Jadi dia mengeluarkan sumber daya dia sendiri, gitu ya. Dia belajar dari orang lain ya. Orang lain pernah gagal, apa yang dia lakukan, gitu ya, dan sebagainya. Nah ini kemudian tetap ya masih langkah 4 ya. Jadi langkah 4 masih banyak ya. Kita tentang building on sukses ya. Jika sudah berjalan dengan baik saat ini, motivasinya apa sih? Ya, bagaimana Anda tahu telah mencapai tujuan? Bagaimana? Oh, saya sudah tabungan saya sekian, saya sudah punya ini ya. Nah, jadi biarlah dia men-set tujuan dia sendiri, targetnya ya. Gitu lah. Jadi bukan kita yang ngasih tahu ya. Nah, seperti itu kan. Itu kesalahan dari leader kan biasanya atau orang tua tuh biasanya kan sudah men-set ya. Ini harus begini apa ya. Udah dibuka. Kamu nyari apa sih? Oke, dan seterusnya nomor 57 ya, fokus pada tujuan 100%. Ya. 58 dia selalu pikir-pikir ya, apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu Anda bergerak maju ya. Saya perlu belajar ini, saya mencari mentor yang tepat, saya perlu training ini ya, saya perlu memperdalam bahasa Inggris saya, atau saya perlu belajar bahasa Jepang ya, karena nanti relasi saya banyak orang Jepang. Nah, jadi biarlah dia yang nomor 58 ya. Nah, ini nomor 59, ingat ya. Nomor 59 adalah pertanyaan tentang meta program ya. Dia bergerak begitu untuk mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit. Nah, ini meta program NLP ya. Pentingnya kita menguasai meta program NLP yang sudah kita pelajarin bulan lalu ya. Apa benar-benar membuat perbedaan terbesar dalam hidup Anda. Biarlah. Nah, jadi bukan kita tuh, bagi kita itu besar, kalau kita memberitahu bagi dia biasa aja. Atau bagi kita kecil, bagi dia besar sekali ya. Wah, gitu. Jadi biarkan dia yang menjawab. Ya. Nah, kemudian motivasi, bagaimana dia memotivasi diri sendiri ya. Nah, bagaimana Anda tahu saat Anda benar-benar termotivasi? Wah, kalau saya termotivasi itu ya, saya lupa tidur. Ya, enak aja semua saya gunakan. Wah, gitu ya. Saya senyum apa-apa, semangat. Nah, itu biar dia yang menjawab. Ya. Terus apa ingin orang katakan pada Anda ya. Nah, itu sebagai motivasi dia ya, apa yang ingin dikatakan orang tua Anda ya. Kapan saat terakhir ya, apa yang Anda lihat yakini tentang diri Anda ya, standar pribadi cukup tinggi. Nah, biarlah dia men-set standar dia sendiri. Yang nomor 65 yang bukan kita. Ya, dia yang tahu ya. Nilai manakah di Anda yang sesuai dengan tujuan ini? Oh, saya orangnya sabar, saya orangnya disiplin, saya orangnya kerja keras. Ya. Dan sebagainya. Saya orangnya tidak egois. Nah, nomor 66 biarlah dia. Gitu ya. Nah, beda dengan consulting ya. Nah, consulting itu sudah didefinisikan apakah saya nomor A egois, saya nomor B ini enggak, dia jawab sendiri ya. Jadi ini jawaban bebas ya. Dan sebagainya. Nah, nomor 69 bagus ya. Siapa yang ikut bersyukur atas penyambutan? Oh, pasti orang tua saya senang ya, memeluk saya dan sebagainya. Oke. Nah, saya percepat ya. Nah, ini juga fokus ya. Ini foto terapi ini saya sisipkan aja ya. Jadi nggak ada nih dalam ilmu coaching, nggak ada. Nah, ini saya tulis supaya saya ingat aja, supaya saya nggak lupa. Saya akan menceritakan tentang foto terapi ya. Jadi foto terapi itu adalah sebenarnya kalau kita melihat situasi tujuan, ada gambarnya itu otak kita dibantu untuk lebih fokus gitu aja. Seperti saat kita goal setting, kita membuat vision board ya, gitu loh.
manakah cara terbaik Anda untuk maju, langkah pilihan mana yang Anda pilihkan menggairahkan Anda, bagaimana menentukan pilihan tepat untuk mencapai tujuan Anda, jika Anda memilih mana yang paling Anda sukai ya, manakah pilihan paling meyakinkan Anda untuk Anda ambil saat ini ya. Jadi bisa ada beberapa pilihan. Nomor 75 adalah dari banyak prioritasnya apa untuk saat ini ya. Gitu lah. Ingat ya waktu kita bikin vision board ya, goal setting ya, di mana pilihan utama terletaknya di tengah ya, main goals. Gitu lah. Nah, penjelasannya baru ada di sini ya. Apakah pilihan terbaik atau Anda atau coba menghindari pilihan lain. Ini lihat, ingat ya, ini waktu kita belajar vision board, goal setting ini, seseorang itu mencapai tujuan itu karena mendapat kesenangan atau menghindari pilihan yang lain ya. Menghindari pilihan lain bisa seperti itu. Ya. Oh, saya tidak mau seperti ini ya. Atau saya malu nih kalau saya masuk ke universitas ini apa gitu ya. Sedangkan ini saya harus negeri ya. Jadi apapun saya pilih gitu jurusannya, bisa seperti itu ya. Bagaimana pilihan Anda jika menjawab kebutuhan sekaligus menguntungkan Anda dan sebagainya. Nah, dan sebagainya. Nomor 80, meyakinkan Anda menentukan pilihan jika orang ini mengisikan Anda untuk memilih pilihan mana gitu ya. Ada pilihan bagaimana orang itu bisa orang tua ya, bisa pasangan, bisa teman ya. Kalau mengizinkan kira-kira pilihan mana yang tepat bagi Anda. Nah yang penting ya, suatu insight nggak akan bermakna tanpa lanjut menjadi aksi nyata. Teori aja ya. Teori gitu ya. Jadi inilah langkah terindah dari suatu rencana adalah tindakan, action ya. Strategi untuk mewujudkannya apa? Ya, rencana aksinya, spesifiknya. Nah, ingat ya, kata spesifiknya. Nah, kita pernah belajar waktu dari vision board ke daily activities ya, structure day ya. Tiap hari ini saya ngapain ya, jam ini saya ngapain. Itu spesifik untuk mencapai hal yang dituju, gitu ya. Atau langkah pertama apa untuk merealisasikan pikiran saya, rencana saya. Oh, berarti saya harus sehat ya. Saya harus belajar bahasa Inggris, TOEFL saya harus sekian ya. Langkah pertama seperti itu. Oh, saya harus belajar ini ya. Saya harus mendapatkan mentor gitu ya. Nah, 83 ini saya kan banyak melakukan coach untuk yang sarjana kedokteran ya. Dia bingung tuh punya pilihan ya. Orang tuanya mau begini ya, tapi kalau gini dia tidak kurang suka gitu ya. Ini keluarga dokter semuanya gitu ya, keluarga dokter. Biarlah dia jawab sendiri ya. Saya lihat dia bingung karena selama ini dia bekerja sendiri, artinya dia butuh mentor ya. Kira-kira siapa yang bisa, kalau kamu pilihan ini bisa mentor? Oh, ternyata keluarga dari apa, ibunya saya yang dokter itu semuanya penyakit dalam. Artinya kalau dia memilih nanti spesialis penyakit dalam, mentornya banyak tuh, bisa kakeknya, bisa neneknya, bisa pamannya gitu ya, dan sebagainya. Oke. Dan sebagainya banyak ya. Nanti bisa ditanya ya waktu kita sudah ini. Oke, nomor 6 masih Anda dapat mendorong Anda untuk menyelesaikan. Bagaimana dapat mendorong diri Anda ya, dia harus pikir-pikir ya. Yang dapat mendorong saya bagaimana caranya, siapa dapat membantu Anda mewujudkan rencana tindakan hari ini. Oh, ini ibu saya, oh ini bapak saya ya, dan sebagainya. Apa yang menghentikan Anda untuk mendesain rencana, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya, seperti itu ya. Oke. Ini nomor 92 ini pertanyaannya terpisah ya. Apa yang dapat menghentikan Anda? Ingat ya, supaya menghindari pertanyaan ganda atau pertanyaan majemuk ya. Apa yang dapat menghentikan Anda untuk menuntaskan rencana tindakan ini? Selesai dia jawab, baru kalau dibutuhkan baru kita gunakan ya kalimat kedua. Ini tidak boleh dalam satu kesatuan, karena dalam coaching ini kita melakukan kesalahan, memberikan pertanyaan bertingkat atau pertanyaan majemuk. Ya, apa hasil terbaik yang Anda dapat bayangkan dari pencapaian tujuan Anda ini? Ya. Gitu, dan bagaimana merayakan keberhasilan Anda ya, dan akhirnya kapan saat tepat Anda untuk memulai. Nah, action ya. Nomor 95 nih, kapan saat tepat? Sekarang. Nah, setelah kelas ini, setelah sesi coaching ini. Gitu ya. Nah, kalau perlu tolong dong WA kakek kamu. Nah, saya suka bilang begitu ya. Nah, artinya dia sudah mulai action ya. Kakek kamu nyaranin apa? Ya. Kamu pertanyaan nyaranin apa? Habis itu kita diskusikan lagi, boleh ya. Kalau bisa
actionnya saat itu juga. Ya. Nah, belum selesai ya. Pengembangan berkelanjutan atau disebut dengan Kaizen ya. Kaizen itu mirip mini habit ya. Coaching bukanlah berlabuh pada satu dermaga setelah mengarungi lautan yang luas. Banyak orang salah, udah selesai ya. Coaching selesai. Enggak begitu. Coaching adalah proses berlayar itu sendiri. Karena habis itu kita ada berlayar ke dermaga lain ya. Jadi perlu coaching rutin, ada 2 minggu sekali, ada 2 bulan sekali, dan 3 bulan sekali ya. Dan nanti dia ketemu tantangan, perlu orang cerita ya. Yang berikutnya kualitas semakin meningkat, aksi nyata ya. Berikut pernyataan coaching yang berikutnya bukan coaching yang pertama kali ya. Nah, apa pencapaian terbesar Anda sejak pertemuan kita terakhir ya. Atau saya suka tambahkan apa perbedaan dari belum ketemu saya sampai terakhir kita hari ini, boleh ya. Apa yang Anda lakukan secara berbeda? Oh, dulu saya begini, tapi setelah saya dapat insight-nya, saya sekarang saya lakukan begini. Perubahan saya seperti ini ya. Gitu loh, nomor 98 ya. Nah, siapa yang dapat manfaat dari pembelajaran Anda? Ya, umumnya dia menjawab diri dia sendiri ya. Dan sebagainya. Apa menuntaskan? Nah, ini demikian seperti itu. Nah, jadi perlu seperti itu. Ya, saya sendiri ada coach berapa orang sudah bertahun-tahun ya. Nah, dari dia masih manajer, sekarang sudah direktur utama dari suatu BUMN ya, bank BUMN dan ada sebagainya. Nah, itu emang terus-terus lah. Jadi ternyata orang yang ada di puncak sana kesepian tuh, nggak ada teman ngobrol. Tapi kalau ngobrol saya bukan ahli keuangan perbankan, tapi dapat insight-nya karena saya punya pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Ya. Udah selesai gitu ya. Ya, tapi belum selesai tahap ini ya, pastinya selama ini masih bergerak, tantangan rancangan pencapaiannya. Bagaimana kita untuk bisa bertahan, tantangan baru, bagaimana organisasi menghadap tentuan ya, dan sebagainya. Nah, sekarang di sini yang baru pertama kali, kapan tempat bagi saya untuk mempraktekkan coaching ya. Kita boleh nanti ke anak kita ya, ke apa namanya. Nah, jadi kita selalu bertanya kapan. Nah, kita sendiri harus aksi, nggak sampai teori aja gitu ya. Gitu. Nah, dan terakhir adalah ya tujuan yang jelas ya dari meta coachingnya seperti ini ya. Ya, apa tujuan Anda melakukan proses coaching ya? Ini pertanyaan bagi diri kita sendiri ya, sebagai coaching ya, sebagai coach ya. Sikap positif ya. Nanti saya sendiri pernah menemui kegagalan ya. Coach itu gagal dalam prosesnya. Nah, awal-awal. Alhamdulillah sekarang udah berkurang ya. Tapi habis itu bisa diperbaiki ya. Sikap mental apa kita ya. Jadi coach itu kita akan terlatih lebih baik. Nah, kita selalu bersikap positif seperti apa ya. Bersikap positif itu bukan berarti mengeliminasi, menghilangkan yang negatif. Enggak, justru itu jadi pembelajaran ya. Nah, terus kreatifnya belajar ya. Ya. Jangan pelit untuk berinvestasi ya, jangan pelit untuk belajar ya, itu ada kreatif ya. Itu konsistennya manusia adalah makhluk kebiasaan ya. Ingat repetisi ya, konsisten, kita juga konsisten untuk bertanya dan coaching ya, dan bikinlah menjadi fun. Oke, sekian, silakan jika ada pertanyaan. Pagi Pak Tri. Ya, pagi Pak Purbo. Iya, mau tanya duluan nih Pak. Silakan, ya. Pak, misalnya ini untuk case di perusahaan ya Pak ya. Ketika ada posisi seorang tim penjualan gitu Pak, kemudian tujuan dari leadernya atau bosnya itu untuk ditingkatkan kemampuannya. Ya. Apakah itu tepat Pak melakukan coaching ke orang tersebut Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari jawabannya ternyata dia malah nggak cocok Pak di posisi itu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Itu Pak Tri. Oke. Sebenarnya ingat tadi ya, setiap pimpinan adalah coach ya. Gitu ya. Yeah. Apakah waktu itu bagian HRD-nya sudah seleksinya benar sehingga dia ditempatkan pada tempat yang benar. Gitu ya. Kan kita pernah belajar otoritas kemarin ya, kekuatan karena tekanan ya, karena kekuasaan. Nah, jadi
Jadi orang nggak keluar dari terbaiknya. Saya cerita yang lain dulu ya Pak Probo ya. Misalnya di Albert Einstein lagi hidup di Indonesia, lagi hidup di Indonesia zaman Dendels, dan dia kena kerja paksa. Ya. Dia harus ngikutin kan, dia harus bekerja, tapi bukan dia potensi terbaiknya. Nah, gitu loh. Jadi jawabannya dari Pak Probo nih nggak sederhana, semua akan ditanya ulang, gitu ya. Nah, makanya proses coaching itu adalah bertingkat, ya. CEO-nya semuanya sampai ininya, nanti ketemu masing-masing ketemu, gitu Pak Probo. Oh ternyata saya. Oh berarti bisa jadi temuan baru ya Pak ya? Maksudnya temuan baru bahwa gitu ya Pak ya? Gitu loh. Saya sendiri ditemukan oleh bos besar saya, bos Asaba ya, Pak David ya. Kamu tuh orangnya potensi. Saya baru sadar ya. Jadi dia perhatikan saya di sini gitu loh. Nah, gitu. Dan saya sendiri nggak sadar ada orang menemukan. Nah itu bisa jadi ya. Nah bisa jadi orang itu nanti kan perusahaan kan maunya orang tepat ya. Siapa tahu ada posisi yang dia baik di tempat lain dan dia potensi di sana. Dan bisa jadi itu berlian ya. Dia orang hebat di potensi itu ya. Gitu loh. Jadi disikapkan ya. Karena kita fokusnya di coaching ya, maka kita menggali yang terbaik dia, Pak Probo. Jadi sebenarnya kalau lihat yang dari 7 step ini sampai ketemu masalahnya juga apa dia bagaimana dia keluar dari masalahnya, bagaimana apakah dia dengan sumber daya ini dia bisa, siapa tahu aja dengan dia tetap di sini dengan sumber daya dia bisa jumping barriers, bisa jumping ya. Nah, ternyata dia cocok di penjualan, hanya saja belum diketemukan caranya. Seperti itu. Iya, baik Mbak Tri. Terima kasih Mbak. Sama-sama Pak Probo. Ya, silakan yang lain. Jadi coaching itu sebuah proses ya, bukan overnight. Sebuah proses, gini-gini dia kita jawab. Nah, makanya di beberapa perusahaan itu coaching itu bisa seminggu sekali melakukan proses coaching ya, bisa Monday morning meeting misalnya setiap hari Senin pagi pertama kali dievaluasi ya dari minggu terakhir kemarin pencapaian terbaik apa gitu ya, kamu mengalami kendala apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kendala itu ya, jumping barrier gitu ya. Nah, kalau ada orang lain yang seperti, ada nggak orang lain yang seperti kamu ya, jadi dia punya role model ya, saat itu dia mengatasi masalah cara apa gitu ya. Kalau kamu ada di posisi orang lain menasihati kamu, apa yang kamu nasihati kepada dia untuk jadi dia self talk, dia apa seperti itu. Gitu. Pak Ari mau tanya. Silakan Bu Yunilia. Iya, jadi coaching ini kan proses ya. Betul, proses. Nah, untuk membentuk budaya baru gitu ya, masuk ke pembentukan kebiasaan baru gitu ya. Ini pernah ada data nggak atau riset atau pengalaman sebelumnya siapapun ya, berapa lama biasanya akan memang terbentuk jadi gitu infrastruktur sebuah perilaku baru? Kalau yang pernah saya jalanin itu 3 bulan itu lumayan berdarah-darah, tapi masuk ke kuartal kedua 4-6 bulan itu baru mulai kelihatan. Tapi memang dengan konsistensi yang cukup kuat ya, lumayan lah kayak gitu. Apakah begitu ya selama itu atau mungkin 3 bulan 1 bulan aja cukup dengan proses ya? Gimana Pak? Terima kasih. Ya terima kasih Bu Yunilia. Bunda ini psikolog senior ya. Saya banyak belajar dari beliau ya. Jadi kita ingat hukum repetisi ya. Nah, manusia itu manusia konsisten, itu tadi bahasanya coaching ya. Bahasa NLP adalah repetisi. Ya. Manusia adalah makhluk konsisten ya. Cara kerja pikiran bawah sadar adalah kalau dia melakukan terus-menerus, maka dia akan melakukan pengendapan di pikiran bawah sadar ya. Kalau sudah di pikiran bawah sadar, maka seluruh tubuh akan semakin bergerak ya. Semakin dalam semakin bergerak, semakin dalam semakin autopilot. Semakin autopilotnya. Kalau kita nyetir itu autopilot ya. Jadi semua tidak ada ininya, tapi ada kesepakatan ya secara saya lihat di literatur psikologi ya, mungkin Bu Yulia nanti saya juga cari tahu ya. Emang kebanyakan kalau lihat di Google itu emang 21 hari kebiasaan ya. Tapi kebiasaan itu kebiasaan belum kuat ya. Nah, di mana 90 hari. Jadi betul 3 bulan itu ya. Mulai ada jadi habituasi itu memang untuk
sorry Pak, maaf. Ya, jadi habituasi itu, iya untuk repetisi ya habituasinya. Oke, makasih Pak Ari. Sama-sama gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau habituasi itu lebih fokus kepada tujuan, repetisi lebih proses kepada apa yang kita ulang sekarang. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Gitu. Habituasi saya ingin menuju seperti ini, maka saya melakukan hal itu. Ini namanya habituasi. Tuasi itu kan kata kerja ya. Gitu. Mbak Nani silakan angkat tangan buat saya. Tapi itu di chat ada Mbak Tri sedang nanya hari ya. Oke, Mbak Tri ya dari Bogor, bagaimana membangun meningkatkan kepercayaan coach pada dari tadi pertanyaan yang tadi Mbak Tri ya. Nah, tujuan dari ini adalah kalau dia bisa menjawab sendiri, ya, kemudian dia memilih sendiri, ya, kemudian dia merasakan sendiri gagal sama berhasilnya, dia merasakan kegagalannya dan dia mengatasi kegagalannya. Bagaimana mengatasi kegagalannya, mengatasi berhasilannya, siapa yang dia model, orang lain yang pernah gagal rasanya apa. Nah, di situ prosesnya meningkatkan kepercayaan diri, Mbak Tri. Meningkatkan kepercayaan diri. Nah, jadi emang perlu proses. Ya. Jadi kalau dari awal kita melakukan mentoring sebagai orang tua, kamu harus begini, harus gini, pokoknya ikutin apa kata papa. Ya, itu percaya dirinya nggak ada, ya, karena semua adalah dia ngikutin dia. Tapi kalau dia dari awal saya mau ke sini, ya, terus dia lakuin, terus dia jatuhnya seperti ini. Nah, dari jatuh bangun itu dia mulai kepercayaan diri. Mirip orang baru belajar jalan ya, Mbak Tri ya. Jadi dia jatuh, dia bangkit lagi jatuh. Ternyata berjalan itu bahkan berlari itu mudah dan menyenangkan. Kita bisa berlari. Jadi anak bayi pun bisa bangun. Kenapa kita tidak gitu kan? Kan ini seperti itu. Jadi Mbak Tri kesimpulannya adalah semua proses. Proses adalah biarlah dia yang mendefinisikan masalahnya. Biarlah coach itu yang memilih alternatifnya. Biarlah coach itu yang menjawab kalau dia gagal bagaimana, nah, gitu loh. Kalau kamu ini gimana, gitu ya. Ini sama ya. Kamu mau bisnis blue ocean atau red ocean ya. Nah, itu. Kalau blue ocean resikonya seperti ini, red ocean seperti ini. Nah, karena pilihan dia, siapa yang disalahin, nah, dia akan nggak nyalain orang lain. Karena semuanya jawabannya dari dia, gitu loh. Jadi tetap prosesnya, Mbak Tri. Ya, Mbak Nani, silakan Mbak Nani. Makasih Pak Ari. Saya ingin minta pendapat. Ini kadang-kadang kan kita di dalam memberikan apakah coach atau mungkin agak bukan jumbo ya. Kalau dalam satu proses memberikan bantuan konsultasi kepada staf ini misalnya ya, atau teamwork gitu. Kadang-kadang kan prosesnya itu perlu cepat Mas Ari. Tapi kita kepingin itu tidak direction begitu ya. Kira-kira dari pengalaman proses yang kayak siklus tadi itu kita maunya coach dulu gitu ya. Tapi sebenarnya sudah punya seperti ego tadi itu sudah punya sesuatu yang sebenarnya ini solusinya kayak gini nih. Nah, biasanya proses itu apa ya, idealnya itu maksud saya gini. Berarti kan tuh bisa sebenarnya dalam jangka yang pendek. Tapi kita lakukan satu siklus, tetap ada coach-nya, kemudian sampai itu, dan sesuatu yang mungkin jangka panjang tadi itu ya. Kalau misalnya dia punya masalah yang agak besar gitu, mungkin kita bisa melakukan apa yang tadi coach seperti beberapa pertanyaan tadi, kemudian siklus sampai seperti kayak kinerja keseluruhan gitu ya untuk tim ya. Tapi kalau untuk problem solving begitu ya, apakah siklus coaching itu juga bisa dilakukan dalam waktu yang singkat? Oke, terima kasih Mbak Nani. Pertanyaannya bagus ya. Dan ini pertanyaan umum. Orang adalah sifat manusiawi, pengennya cepat. Mbak Nani, coaching itu bukan overnight. Nggak bisa digali. Gali pun perlu momentum yang tepat. Supaya dapatnya keluarnya genuine ya. Original. Nah, strateginya apa? Kita bikin kamar-kamar. Ya. Selama proses coaching, ada proses mentoring. Ada proses consulting, ya. Kebetulan saya bisa 5-5-nya. Kebetulan jarang seperti saya.
Orang kalau training itu pingin ngomong. Ya, mana tahu saya kan, saya kalau emang diam saya diam, saya ngamatin gitu loh. Saya diam walaupun saya trainer banyak ngomong, saya kalau ini saya diam. Kalau bisa saya seharian saya diam. Nah itu bisa nggak karakter seperti itu? Kalau tidak bisa, serahkan ke orang lain yang ngedrive dia, mentoring. Gitu loh. Jadi kita karakternya adalah kita karakternya coach. Nah, jadi paralel ya. Gitu loh. Urusan sana tuh. Ya kan? Karena ini jangan dinodai proses coaching itu ya. Begitu ego kita keluar, wah salah tuh definisi tadi di awal ya. Salah udah mentoring, udah maksa, udah directing ya. Directing. Nggak keluar. Potensi dia nggak keluar. Strategi ada kita bikin paralel aja ya. Itu proses mentoring, ini proses coaching. Nah, dibikin ruangan yang terpisah. Kalau perlu orangnya terpisah ya. Nah, gitu loh. Kecuali kalau Mbak Nani kan sebagai dosennya training ya. Nah, ini hal yang 180 derajat berbeda ya. Biasanya memberitahu aja, jalannya begini, pokoknya nah, begitu memberitahu jawaban itu namanya trainer. Memberitahu jawaban gitu ya. Iya. Gitu ya. Mungkin kadang-kadang karakter dosen dibawa ke waktu menjadi dapat tugas tambahan yang lain begitu ya. Iya. Karena itu ini disebut coaching is a merely state of mind, hanyalah sebuah state dari pikiran, kondisi pikiran. Nah, kan kita temanya coaching nih, ya. Makanya bagaimana kita keluar dari situ? Latih. Biasa ngomong ya. Biasa ngomong, sekarang diam. Dengar, tapi begitu ngomong tajam ya. Begitu ngomong tajam itu dilatih sehingga kita bisa ada di dunia. Saya tahu berat karena saya sudah melewati proses itu ya. Saya tahu bagaimana saya posisinya lagi konseling ya. Konseling betul-betul bagaimana saya posisi harus dunia itu kan panggung sandiwara ya. Nah, kita harus berganti peran ya. Tapi kalau nggak bisa berganti peran, Mbak Nani bisa bantuin orang untuk coaching. Tapi di sini kan temanya kita harus belajar menjadi coach ya. Coach. Iya. Nah, cuman kalau itu terburu-buru, kita cari coach yang bisa kita handle dulu, yang tidak terburu-buru gitu ya. Jadi mungkin pasti institusi ya, ITS ada coachnya juga ya. Itu siapa? Ya, biarlah itu berjalan. Training juga ada kan, pasti ada trainingnya untuk untuk meningkatkan kompetensi, pengayaan, enrichment dan sebagainya gitu loh. Jadi strateginya adalah bikin kamar-kamar yang berbeda, paralel, orangnya berbeda. Itu kan driven ya, drive gitu strateginya Mbak Nani. Nah, saya sudah melakukan itu ya. Makasih Mbak. Sama-sama. Ya, silakan, saya izin udah lewat waktunya, nggak apa-apa. Seru ini. Nanti tetap kita bisa bahas di ini ya. Mbak Nana mau tanya? Iya, izin Mas Ari, itu saya tanya di chat soal agile coaching itu apa ya Mas Ari? Oke. Menurut Mbak Nana agile coaching itu apa? Justru nggak tahu sih. Ada sering banyak orang ngomong agile coaching gitu ya. Apa gabungan apa gimana ya pada saat kita mengcoaching, melakukan mentoring juga atau bagaimana sih? Nggak tahu sih. Ya, jadi gini ya. Baru dengar doang. Jadi begini ya. Coaching itu sama seperti NLP, ada genrenya Mbak Nana, ada genrenya ya. Ada orang yang coaching digabungkan dengan mentoring, ada. Ya. Ada yang coaching gabung dengan konseling. Ada. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu agile coaching. Ya, jadi dia menggabungkan. Nah, tapi di sini saya mau kembalikan ke ilmu mati Mas. Yang lain ini udah certified coach ya. Nah, yang bertanya pada saya ini ya. Nah, suara saya kedengar ya? Udah, masih. Sekarang nyambung lagi tadi. Cepat bilang. Saya tadi handset saya keputus, ketarik ya. Jadi sekarang kita kembali ke kitanya ya. Coaching ini begitu ya. Tapi nanti kalau state of mind kita latih ya. Memang di luar sana banyak ya. Di luar sana banyak menggabungkan ya. Nah, begitu dia coaching, sekali masuk dia mentor.
Ada seperti itu, ada. Tapi saya berusaha tidak melakukan, saya berusaha murni. Ya, coaching, dia melakukan, ada masalah, dia melakukan konseling ke orang itu ya, dia selesaikan saat itu. Ada seperti itu, boleh. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar. Apa kayak gitu ya, agile coaching ya? Agile coaching apa begitu? Kira-kira seperti itu. Oh, oke. Ya, satu lagi boleh nggak, Mas Ari? Satu lagi boleh ya? Silakan, ya. Saya masih bingung tadi kan meta coaching itu kan kita melakukan seperti disosiasi ya kalau nggak salah ya tadi ya, terhadap diri kita pada saat mengcoaching. Itu kita lakukan kapan ya? Oke. Ya. Kita ngelakuinnya kapan ya? Pada saat kita mengcoaching atau sesudah coaching atau bagaimana ya, Mas? Oke. Ya, terima kasih Mbak Nana ya. Nah, kalau bisa kita melakukan jeda ya. Ingat ya, jeda itu kan kita mengamati ya, mengopi kita diri sendiri. Yang pulse tadi. Betul. Pada saat pulse itu tadi. Ya, pada pulse ya. Oke. Saya biasanya dari sesi coaching itu sebelum mana saya ngopi dulu ya. Tuan rumah ngasih kue ya. Kopi hangat ya. Saya suka bilang nih, saya izin saya minum kopi ya. Mumpung masih hangat. Gitu kan ya. Nah, begitu saya minum kopi seruput, saya melakukan jeda. Pause ya. Gitu kan. Nah, dia kesempatan ya. Dia kesempatan itu dia mungkin WA apa. Nah, dari situ saya lihat reaksi dia. Saya kan bisa bahasa tubuh ya. Saya lihat saya tadi melakukan meta itu kan tadi bisa setelah ya. Bisa setelah, bisa abstraksi. Apakah yang tadi saya lakukan sudah benar? Ya. Apakah pertanyaan-pertanyaan saya sudah terukur? Gitu ya. Nah, itu disebut dengan meta ya. Meta coaching ya. Nah, itu di saat jeda. Nah, jadi kita menilai diri kita sendiri. Melihat dari sudut ego kita keluarin tuh, bukan mentang-mentang saya coach yang senior, master coach apa enggak, bisa salah juga ya, bisa kepleset lidah ya, gitu loh. Atau suasana hati itu challenge tersendiri tuh mengeluarkan ego Mas. Iya, karena saya seperti itu ya. Tadi challenge gitu ya, tiba-tiba kita ingin mentoring ya. Ini jalannya begini, aduh, bagaimana ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau pakai paham yang lain boleh. Ya, tapi saya mau strict dulu. ICF itu, Mbak Nana kan ICF ya. ICF itu begini ya. Ini gini. Nah, tapi ada yang lain. Saya ada NLP itu semuanya gitu ya. Nah, kalau di coach di olahraga, coach itu paling atas ya. Talent squad di bawah dia ya. Bagian training di bawah dia. Gitu. Mentoring di bawah dia lebih seru. Nah, dia jadi posisi tinggal coach itu banyak definisi ya, tapi saya sekarang pakai dari ICF adalah definisi yang itu ya. Kalau ada di luar ya boleh silakan, itu sebagai khasanah ya. Tapi kita cobalah kita di sini murni sebagai coaching gitu ya. Nah, kemarin waktu saya belajar tentang hipnoterapi itu kita murni sebagai konseling kan, konselor ya. Gitu loh. Seperti Bu Yunelia itu fokus di consulting ya sebagai psikolog ya, tapi dia perlu nanti kapan-kapan menjadi konseling atau menjadi coaching ya dan sebagainya gitu. Paus itu fase yang keren ya Pak Ari. Seperti yang Bu Diana tadi tanyakan, keren banget loh Paus itu ya. Iya, Paus ya betul. Iya. Keren tapi challenging ya Bu Yuni. Betul. Tadi pas Pak Ari bilang apa tuh? Saya minum kopi dulu ya, masih hangat, itu titik baliknya keren banget loh di situ tuh. Itu kita kan untuk mengumpulkan level kesadaran itu nggak gampang loh. Betul. Fokus tinggi banget. Masya Allah. Luar biasa Pak Ari. Banyak triknya. Iya, keren. Gini, oh maaf, saya pura-pura sibuk nih. Nah, saya tuh sering dapat telepon klien saya tuh yang Bu Yunia tahu, Bu Yunia pernah referensi saya tuh orang yang pengen bunuh diri, itu masih saya handle sampai sekarang ya, mungkin udah lupa Bu Yunelia itu saya sering tiba-tiba saya harus ngangkat. Nah, saya awal suka begitu ya, saya sebagai konseling juga, jadi kalau ada ini saya maaf ya, nah, jadi saya suka bilang ini maaf ya, nanti sekali-sekali saya lihat ya, saya sendiri orang kalau udah ketemu orang saya taruh nih HP saya, tapi pembukaan saya nanti saya sekali lihat ya, karena kadang-kadang ada urgent saya suka ngomongnya kadang-kadang orang suka bunuh diri. Nah, itu sebenarnya saya teknik untuk pause gitu loh, sebentar ya. Nah, seperti itu. Jadi jeda itu adalah kita muhasabah seperti itu. Saya suka jalan-jalan dulu ya, suka gordennya saya betulin. Itu kayaknya lukisannya miring, saya jalan dulu ke sana tuh. Ya, saya melakukan peregangan gitu.
seperti itu. Cuman sekarang masanya kan sedang online ya, Coach Tri ya. Maksudnya untuk tricky begitu rada-rada challenging juga sebenarnya. Ya, sebetulnya challengingnya lebih ke arah ini sih. Pada saat kita post itu kita merenung beberapa saat, memikirkan apa yang tadi sudah dilakukan, itu lebih challenging dibandingkan kita nyari triknya sih sebenarnya ya. Itulah meta coaching. Iya. Ya, kita melihat diri kita sendiri ya. Gitu loh. Selama ini kita asosiasi kan, kita seperti ini ya. Nah, kita keluar. Nah, kita melakukan meta ya, kita melihat diri kita sendiri ya. Kalau YouTube kita lihat komentar orang ya terhadap YouTube saya ya. Gitu loh. Jadi seakan-akan kita berdisosiasi seperti itu. Nah, itu seninya adalah abstraksi lebih tinggi ya. Abstraksi lebih tinggi dari coach itu sendiri. Itu meta coaching ada di sana. Tentu saja kita coachingnya harus kita kuatin. Nah, tapi keluar itu supaya apa? Supaya apakah kita keluar jalur? Apa saya terlalu nafsu? Gitu ya? Apakah saya terlalu neken dia? Oh, itu mentoring dong. Nah, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti udah mulai apakah konseling apa gitu loh. Boleh nanti kalau awal-awal kecampur-campur boleh lah, daripada nggak mulai jadi coaching sama sekali kan boleh ya. Mana ini boleh gitu loh. Tapi lama-lama kita ambil belajar. Begitu kita post, kita jeda, oh ya tadi kecampur ya sama konselingnya. Nah, takutnya malah nggak mulai-mulai, takut ya betul. Ingat ya. Nggak action. Ingat ya, nomor 100 tadi. Lalu kapan kita mulai? Nggak mulai-mulai. Bagian rencana adalah mulai. Pak Tri, tadi ada istilah coaching gagal itu apa ya Pak? Di materi terakhir. Kita melakukan coaching bisa gagal loh Pak Robo. Kita melakukan kesalahan ya, kita tidak ketemu solusi atau kita ya, atau dia tidak ketemu insight-nya ya, gitu loh. Bisa gagal. Atau dia dari coach-nya ya Pak, bukan dari coachnya ya Pak? Bisa coach-nya, bisa coaching-nya gitu loh. Bisa betul-betul barrier-nya terlalu kuat. Atau saya tidak dikasih waktu yang cukup. Oh, bisa itu. Nggak cukup ya. Saya mau kesini udah selesai. Nah, itu bisa gagal. Nah, seperti itu. Nah, apa tindakan kita ya sebagai coach ya? Itu kan permainan mental juga kan? Gitu loh. Iya, mau nyemplung kali aja tuh kayaknya Pak. Kalau udah kayak gitu. Pertama kali itu. Saya pernah itu punya pengalaman kayak begitu. Aib gitu ya. Terus seperti itu. Kita belajar seperti itu. Gitu. Jadi pernah ada jejak hitam itu ada. Seperti itu ya. Terus tapi kapan-kapan dia memanggil lagi gitu ya. Nah, ternyata ya. Sebenarnya kalau saya gagal, saya kasih satu subjek communication. Pak Probo pernah belajarnya di mind hacking ya. Kita waktu udah terbatas karena di tempat ini. Saya tahu bahwa ini belum sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Tapi saya ingat ya bom waktu di mind hacking ya. Satu saat dia pasti akan mengerti. Ya. Momentum Pak ya. Momentum. Nah, habis itu ibunya 3 tahun kemudian dia baru bilang. Gitu ya. Nah, itu yang saya bilang. Nah, jadi saya keluar tuh elegan. Ya. Satu saat dia akan mengerti. Ya, saya udah menyadari seperti itu. Nah, bom waktu ya. Nah, seperti itu. Mind hacking tuh jurus terakhir tuh begitu ya. Memang seperti itu. Tapi saya sudah menanamkan pesan-pesan. Suatu saat dia akan mengerti bahwa ya apa yang saya katakan itu benar. Gitu ya. Atau dia memilih jalan itu dan dia tahu konsekuensinya. Seperti itu. Iya. Ya. Mbak Tri mau ada yang cerita putranya gimana yang sudah saya coaching 5 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kabarnya. Mau ceritain sini. Mas Ari, punten, aku ada webinar di sebelah. Boleh izin live duluan? Boleh, silakan. Nanti lanjut di ini ya. Boleh ya, di itu ya, di WA group ya. Iya, makasih ya Mas. Assalamualaikum. Oke, kalau nggak ada boleh ini apa namanya kita tolong buka ini dulu, kita akan sesi foto. Oke, yang berkenan aja ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita lanjut di WA group ya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.